Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di movie kita. Video kali ini adalah alur cerita dari film horor Indonesia yang berjudul The Secret 2 Mystery of Villa 666, Mystery of Villa 666. Keren nih judulnya. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, pastikan kalian sudah subscribe channel movie kita agar channel ini semakin berkembang. Nina adalah seorang desainer yang baru aja pulang dari Paris. Dia sedang ada urusan di Indonesia. Mumpung lagi di Indonesia, dia akan mengajak 3 sahabatnya nginep di villa ayahnya yang akan dijual. Villa dengan nomor 666. Serem banget dapat nomor rumah. Penjaga villa itu bernama Mang Ujang. Nina dan teman-temannya sudah sampai di villa. Mereka adalah Cherry, Weni, dan Bulan. Bulan melihat ada hantu gadis kecil yang berdiri di dekat jendela. Bulan memang memiliki kemampuan bisa melihat makhluk halus. Dia tahu kalau hantu gadis kecil itu bernama Sally. Cherry melihat ada kain putih yang berada di dinding. Kain itu menutupi sebuah foto keluarga. Dia ketakutan saat foto gadis kecil itu mengeluarkan air mata. Nina berkata kalau keluarga di foto itu dulunya adalah pemilik villa itu. Mereka berempat sedang makan malam sambil ngerumpi soal cowok. Nina mengajak teman-temannya ngumpul di villa karena dia sebentar lagi akan menikah dengan seorang pria Perancis yang bernama Pierre. Nina juga mengajak ketiga sahabatnya ke Perancis untuk menjadi bridesmaid atau pengiring pengantin. Dan semua biayanya akan ditanggung oleh Pierre. Bulan adalah seorang penulis cerita horor. Dia sedang menulis cerita tentang Sally. Nina sedang melihat surat-surat lama milik almarhum ibunya. Surat-surat itu dari ayahnya saat dulu tinggal di Perancis. Sementara itu, Weni sedang mimpi buruk tentang seorang cowok. Saat Cherry sudah tidur, Nina mengambil sebuah ponsel di dalam kotak yang bercampur dengan surat-surat. Di ponsel itu ada sebuah video sepasang remaja yang sedang indahoy. Bulan merasa ada yang tidak beres saat dia menulis cerita horor. Lalu ada hantu yang tiba-tiba nongol. Cherry terbangun mencari Nina. Dia kaget saat ada yang menggedor-gedor pintu kamarnya. Tapi ternyata tidak ada siapa-siapa di luar kamar. Cherry lalu mencari Nina di lantai atas. Mang Ujang sedang mengamati Cherry dari jendela. Saat Cherry sedang ketakutan, Nina datang mengagetkannya. Mereka berdua lalu ngobrol sambil menikmati segelas coklat panas. Keesokan harinya, Bulan membangunkan Cherry. Dia berkata kalau Nina hilang. Weni bertanya kepada Mang Ujang, tapi Mang Ujang tidak melihat Nina. Weni, Bulan, dan Cherry bingung harus mencari Nina kemana. Weni mengajak mereka untuk terus mencari Nina. Cherry kepleset dan kakinya keseleo. Bulan lalu mendengar suara-suara yang menyeramkan. Terlihat ada sepasang kaki yang mengenakan sandal jepit cuma sebelah. Bulan berkata kalau ada yang mengikuti mereka dari tadi. Dia lalu menemukan sebuah sandal. Bulan berkata kalau itu adalah sandal orang yang mengikuti mereka. Lah, mereka kan yang di depan. Harusnya kalau ngikutin kan di belakang ya. Jadinya kalau gini mereka dong yang ngikutin. Aduh, kembali ke cerita guys. Mereka bertiga tidak menemukan Nina. Weni lalu berkata kalau malam ini Nina belum ketemu, besok dia akan lapor polisi. Karena orang dinyatakan hilang setelah 1 kali 24 jam. Saat Cherry sedang memasak, dia heran melihat jeruk di kulkas cuma tinggal 1. Dia bingung saat pisau yang baru aja dia pakai hilang. Dia mencari di lemari. Dan tiba-tiba pisau itu sudah kembali ke tempatnya. Selimut Bulan tiba-tiba bergerak. Lalu ada tangan yang berada di balik selimutnya. Bulan berteriak ketakutan. Cherry mendengar suara Nina yang memuji masakannya. Tapi di situ tidak ada siapa-siapa. Bulan lalu bertemu dengan hantu Sally. Dia berkata kalau Sally tidak boleh jahil. Sally lalu menunjuk keluar jendela. Di luar ternyata ada seseorang yang memakai jas hujan. Orang itu tiba-tiba mencekik Bulan. Dan ternyata Bulan hanya bermimpi. Bulan lalu terlihat aneh saat dia bertemu dengan Weni. Weni akan pergi ke kantor polisi. Cherry dan Bulan akan di situ menunggu seandainya Nina pulang. Weni kembali dan kebingungan karena kunci mobilnya tidak ada. Cherry sedang mencari kunci mobil di kamar. Dia lalu ketakutan saat pintu kamar mandi terbuka sendiri. Tiba-tiba ada sesuatu yang mendorongnya ke dalam kamar. Cherry berteriak ketakutan. Saat keluar dari kamar mandi, ada yang melempar jeruk dari kolong tempat tidur. Dia pun makin ketakutan. Beruntung ada Weni. Bulan sedang mencari kunci mobil di luar. Tiba-tiba Mang Ujang datang menabraknya. Kebetulan juga Weni dan Cherry juga datang. Weni lalu memukul Mang Ujang. Dia mengambil cincin di sakunya. Lalu Weni berkata kalau dia menemukan cincin itu di jari Mang Ujang. Mang Ujang dibawa ke villa dan diikat di kursi.
Mereka bertiga menginterogasinya. Weni terus marah-marah karena cincin pernikahan Nina ada di Mang Ujang. Mang Ujang cuma berkata kalau dia tidak jahat kepada Nina. Dia berkata kalau Nina telah tidak bernyawa. Ada sesuatu yang menarik selimut Bulan. Mang Ujang ketakutan saat hantu Sally mendekatinya. Badan Bulan tiba-tiba terbang melayang di atas kasur. Dia lalu terbangun dan melihat Sally sedang duduk di kursi goyang. Sally menyuruh Bulan untuk segera pergi. Bulan lalu ke kamar Cherry. Dia bertemu lagi dengan Sally. Bulan mendengar ada suara yang memanggilnya. Ternyata itu adalah arwah Nina. Dia berkata kalau Mang Ujang bukanlah pelakunya. Bulan segera mencari Weni dan Cherry. Bulan bertemu lagi dengan orang yang memakai jas hujan yang ada dalam mimpinya. Orang itu tiba-tiba menusuknya. Cherry bingung dan ketakutan saat dia tahu kalau cincin Nina ada di jarinya. Dia berusaha melepas cincin itu tapi tidak bisa. Karena takut akan dituduh macam-macam, Cherry berusaha melepas cincin Nina. Dia makin panik saat mendengar suara Weni. Cherry akhirnya berhasil melepas cincin itu dan tiba-tiba arwah Nina muncul. Cherry langsung berteriak histeris saat Nina tiba-tiba menghilang. Weni berkata kalau Bulan juga hilang dan Mang Ujang juga telah kabur. Mereka berdua lalu pergi mencari Bulan. Cherry dan Weni akhirnya berhasil menemukan Bulan yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Weni berkata kalau itu adalah perbuatan Mang Ujang. Dia juga sudah menemukan kunci mobil. Cherry mengambil kotak milik Nina. Tiba-tiba kaca rias pecah. Cherry sedang diganggu oleh makhluk halus. Dia makin ketakutan saat bertemu dengan arwah Nina dan hantu Sally. Cherry berlari dan memecahkan kaca jendela. Dia lalu melompat seperti Spider-Man. Weni terkejut saat melihat cincin Nina ada di jari Cherry. Dan tiba-tiba arwah Nina berdiri di depan mobil. Weni pun segera tancap gas akan menabrak Nina. Tapi mobil justru menabrak pohon. Mereka berdua lalu kembali ke dalam villa. Cherry baru sadar kalau Nina memang ingin dia memakai cincin itu dan menahannya agar tidak pergi dari villa. Cherry mengambil kotak peninggalan ibu Nina yang ketinggalan di mobil. Cherry lalu mengambil ponsel yang ada di dalam kotak dan dia sangat terkejut saat melihat ada video in the hall yang tadi dilihat oleh Nina. Weni tiba-tiba memukul Cherry dari belakang. Weni mengikat Cherry. Ternyata orang yang ada di video itu adalah Weni. Saat itu dia sedang dianu oleh teman prianya yang bernama Alex. Tapi Nina hanya diam saja dan merekamnya. Malam itu mereka sedang berpesta di villa milik Nina. Weni lalu mabuk berat. Al membawa Weni ke kamar dan menganunya. Sementara itu Nina di luar merekam perbuatan mereka. Weni masih dendam kepada ketiga temannya karena dia merasa telah dijebak. Dia juga tidak jadi menikah karena Alex memberitahu calon suaminya kalau dia telah melakukan perbuatan mesum dengan Weni. Weni lalu menghabisi Nina dan menguburnya di halaman villa. Dikubur separuh sih lebih tepatnya ya. Dan Weni mengambil cincin Nina untuk membuat cerita agar dia tidak dicurigai. Dia juga menghabisi Bulan karena Bulan ingin lapor polisi. Lalu Weni mengkambing hitamkan Mang Ujang sebagai pelakunya. Cherry dengan mudah melepaskan ikatannya. Dia pun segera kabur. Cherry berlari dan jatuh tepat di kuburan separuh Nina. Dan tanpa menunggu lama, Weni langsung menyerang Cherry. Hantu Sally tiba-tiba muncul, dan Mang Ujang yang berada di belakang Weni langsung menahan pisau, dan Weni pun akhirnya tamat. Keempat sahabat itu harus meregang nyawa di Villa 666. Nah, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul The Secret, Mystery of Villa 666, Mystery of Villa 666. Sedikit catatan sih ya, harusnya di tengah scene jangan ditunjukin deh kalau Weni ngambil cincin dari sakunya buat ngefitnah Mang Ujang. Kan jadi ketahuan dulu deh siapa pelakunya. Oke, terima kasih sudah menonton dan pastikan kalian sudah subscribe channel ini untuk alur cerita film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.